Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Narasati. Di sini saya akan membuat video tentang manajemen ASN sebagai tugas individu agenda 3 Latsar Kemendikbud. Sebagai seorang ASN CPNS 2023, saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan isu-isu terkait dengan pelaksanaan tugas di unit kerja. Di sini saya menemukan 5 isu yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah kurang optimalnya pengelolaan jurnal ilmiah, kemudian kurangnya panduan mengenai tata cara pelaksanaan submit naskah artikel ke jurnal ilmiah. Isu yang ketiga adalah kurangnya minat mahasiswa untuk mengikuti kompetisi karya ilmiah di tingkat nasional. Isu yang keempat adalah tidak adanya komunitas pembimbingan untuk mengikuti kompetisi karya ilmiah di tingkat nasional. Dan isu yang terakhir adalah kurangnya minat dosen untuk melakukan publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Mari kita bahas satu persatu. Pada isu yang pertama, yaitu kurang optimalnya pengelolaan jurnal ilmiah, di sini sebagai deskripsi, saya mendeskripsikan bahwa jurnal ilmiah diperlukan untuk ada di setiap instansi atau di setiap lembaga penelitian maupun program studi sebagai suatu wadah bagi dosen, mahasiswa, dan akademisi untuk menerbitkan jurnal ilmiah. Situasi sekarang yang ada adalah di program studi ekonomi pembangunan Universitas Mula Warman terdapat jurnal ilmiah bernama Jurnal Ilmu Ekonomi Mula Warman. Namun, kondisinya adalah belum lengkapnya tim editorial yang ada, tim reviewer, dan juga informasi penting yang ada yang seharusnya ada di portal jurnal ilmiah tersebut. Sehingga seharusnya kondisi ideal yang ada adalah setiap program studi yang memiliki jurnal ilmiah perlu dikelola dengan baik agar bisa membangun reputasi program studi yang lebih baik dan juga membangun kolaborasi antara reviewer dan editor dan juga sebagai tempat publikasi ilmiah bagi para dosen, mahasiswa, dan akademisi. Apabila keadaan ini terus berlanjut, maka dikhawatirkan reputasi program studi akan menurun dan juga dosen akan menerbitkan artikelnya pada jurnal yang lain. Kita masuk ke isu yang kedua, yaitu kurangnya panduan mengenai tata cara melakukan submit naskah artikel di jurnal ilmiah. Hal ini terutama terjadi bagi para pemula atau mahasiswa yang belum memahami bagaimana prosedur menerbitkan atau mensubmit artikelnya di jurnal ilmiah. Nah, dampak yang akan ada jika keadaan ini terus terjadi adalah panduan yang tidak lengkap ini akan menyulitkan para autor untuk submit naskah artikelnya dan juga kegagalan memenuhi syarat administrasi yang mengakibatkan naskah kita tidak diterima oleh jurnal tersebut. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke isu yang ketiga mengenai kurangnya minat mahasiswa untuk mengikuti kompetisi karya ilmiah di tingkat nasional. Kompetisi tingkat nasional ini seharusnya menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan akademiknya sehingga mendukung institusi maupun program studi untuk meningkatkan reputasinya. Apabila hal ini terus terjadi, maka dampaknya adalah mahasiswa akan memiliki prestasi akademik yang rendah di luar kampus dan juga tidak bisa meningkatkan reputasi dari program studi. Isu yang keempat adalah tidak adanya komunitas untuk pembimbingan untuk mengikuti kompetisi karya ilmiah di tingkat nasional. Menyambung dari isu yang ketiga tadi, maka mahasiswa perlu mendapatkan pengarahan mengenai pengembangan kemampuan akademiknya di luar kampus
melalui sebuah komunitas. Sehingga dampaknya apabila hal ini terus terjadi, maka akan berkurangnya pengembangan potensi mahasiswa, di mana kompetensi ini akan stagnan dan membuat institusi akan menurun prestasinya. Sebagai isu yang terakhir, yaitu kurangnya minat dosen untuk melakukan publikasi ilmiah di tingkat nasional maupun internasional, yang seharusnya ini menjadi hal yang meningkatkan minat dosen untuk. Sebagai deskripsi, kurangnya minat dosen ini untuk melakukan publikasi ilmiah, yaitu seharusnya publikasi dilakukan tidak hanya sebatas untuk memenuhi syarat administrasi, namun juga untuk mengembangkan diri agar dosen terus menaikkan dan mengembangkan ilmu pengetahuannya sehingga dapat melakukan pengajaran melalui informasi-informasi yang terbaru melalui publikasi ilmiahnya. Dampak yang terjadi apabila hal ini dibiarkan adalah terjadinya penurunan prestasi institusi. Apabila hal ini dibiarkan, maka institusi akan mengalami penurunan prestasi akademik di tingkat di tingkat publikasi ilmiah tiap dosen, dan juga kualitas dosen yang akan stagnan dan tidak bisa naik kualitasnya. Berdasarkan 5 isu tersebut, maka saya melakukan analisis. 3 analisis yaitu yang pertama, melalui analisis APKL. Sehingga berdasarkan 5 isu tersebut, maka didapatilah 3 isu yang memenuhi, yaitu pada isu pertama, isu keempat, dan isu kelima. Setelah melalui isu APKL, maka selanjutnya dilakukan analisis melalui isu USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Berdasarkan 3 isu yang lolos untuk memenuhi analisis APKL tadi, maka 3 isu tersebut dianalisis menggunakan USG dengan melihat mana poin yang paling besar dan paling memenuhi untuk dilakukan analisis selanjutnya menggunakan analisis Fishbone. Sebagai analisis yang terakhir yaitu analisis Fishbone, maka saya menganalisis menggunakan kategori 4M, yaitu mesin, metode, manpower, dan material. Berdasarkan analisis dari Fishbone ini pada kategori yang pertama yaitu mesin, maka penyebabnya adalah sistem manajemen OJS yang masih lemah, yang dibuktikan dengan belum adanya informasi-informasi mengenai editorial, tim reviewer, dan juga informasi penting lain mengenai jurnal ilmiah yang ada di lingkungan ekonomi pembangunan, dan juga kurangnya fasilitas IT dan sosial media yang memadai. Perlunya sosial media ini tentu untuk mempublikasikan agar jurnal ilmiah dapat dikenal oleh banyak orang. Selanjutnya, pada kategori manpower, maka dapat dilihat bahwa kurangnya pelatihan bagi pengelola jurnal, dan juga kurangnya jumlah reviewer dan editor, dan yang terakhir, minimnya motivasi dan edukasi tentang kepenulisan dan publikasi ilmiah. Dan semuanya ini merupakan faktor sumber daya manusia yang perlu dikembangkan. Selanjutnya, kategori 4M yang ketiga adalah metode, di mana saya menganalisis bahwa kekurangan dari optimalnya pengelolaan jurnal ilmiah adalah kurangnya reviewer, proses review yang berjalan dengan kurang baik.
kemudian struktur organisasi, perencanaan, evaluasi, dan juga SOP yang juga kurang jelas. Dan dari kategori M yang terakhir yaitu material, yaitu kurangnya anggaran yang memadai dan juga indeksasi jurnal yang sangat minim. Solusi nyatanya adalah melakukan pengelolaan jurnal ilmiah JIEM berdasarkan kapabilitas dan keterampilan dan pengalaman dalam mengelola jurnal ilmiah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.